Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran letak data berkelompok. Nah, ukuran letak data berkelompok sama halnya dengan ukuran letak data tunggal yang sudah kalian pelajari. Nah, ukuran letak data berkelompok terdiri dari ada 3 jenis, yaitu 1. Kuartil, keduanya desil, dan yang ketiganya adalah persentil. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai kuartil. Ya. Nah, kuartil sama halnya dengan data tunggal. Kuartil itu membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Tuh. Nah, kuartil itu ada 3, ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau median atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4. Kita misalkan ini adalah sebagai data yang telah diurutkan ya. Nah, maka ada 4 bagian, menjadi 4 bagian. Kalian lihat ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk datum paling kecil atau X-min, datum paling kecil. Di mana letak Q1 ini adalah letak Q1. Jadi seperempatnya. Kemudian ini di tengah-tengahnya adalah Q2 dan yang 3/4-nya adalah Q3. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah datum yang paling besar atau X maksimal. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara menentukan kuartil untuk data berkelompok. Nah, anak-anak, berikut adalah rumus umum untuk kuartil. Coba kita amati ya. Di sini adalah QI. QI sama dengan L tambah 1/4 N min FK per F dikali P. Nah, I di sini nanti berubah. Tergantung kita akan mencari apa. Misal kita akan mencari Q1, berarti ini Q1. Ininya menjadi 1. Oke, nah apa itu L? Nah, ini keterangannya ya. L itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil. F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil dan P-nya adalah panjang kelas. Nah, ini adalah rumus umumnya ya anak-anak. Jadi ini rumus untuk ketiga kuartil. Nah, sekarang bagaimana dengan Q1? Kayak kita lihat Q1, berarti Q1 kita tinggal mengganti I ini menjadi 1. Nah, rumusnya menjadi ini. Q1 sama dengan, ini 1/4 ya. 1/4 N min FK per F kali P. Ini adalah rumus untuk kuartil bawah atau Q1. Kemudian sekarang rumus untuk Q2. Berarti kalau Q2 kalian tinggal mengganti ini. I ini menjadi 2. 2/4. 2/4 kalian sederhanakan menjadi berapa? Ya, betul. 2/4 itu sama dengan 1/2. Sehingga rumus kuartil kedua atau kuartil tengah atau median itu menjadi seperti ini. Q2 sama dengan L tambah setengah N min FK per F kali P. Gitu. Dan yang ketiga, kuartil ketiga ya. Tinggal mengganti I ini menjadi 3. Jadi Q3 sama dengan L tambah 3/4 N min FK per F kali P. P-nya ini adalah panjang kelas. Nah, jadi anak-anak sebetulnya tidak terlalu susah menghafalnya. Cukup kalian hafalkan ini untuk kuartil. Nanti kuartil 1, 2, ataupun 3 tinggal diganti. Kalau kuartil 1, kuartil bawah berarti 1/4. Kalau kuartil tengah, median atau Q2 itu jadi 1/2. Dan untuk kuartil 3 itu jadi 3/4. Rumus yang lainnya sama. Nah, bagaimana sekarang? Yang kalau kita akan menentukan kuartil, maka yang pertama adalah menentukan ini dulu nih.
I per 4-nya. I per 4N. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut ya. Oke, next ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan tabel berikut. Soal ini bukan soal yang baru ya, hanya dulu kalian mencari rata-rata kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan menentukan kuartil bawah atau Q1 dari data yang disajikan di sini. Coba kalian lihat. Di sini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Sekarang langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu N. N-nya, N itu udah ada ya di sini. N itu adalah jumlah ini keseluruhan ukuran data. Berarti kalian tambahkan 2 tambah 3 tambah 3 lagi, tambah 6, tambah 4, tambah 2. 2 tambah 3 berapa? Ya, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 4. Iya, betul. 18 tambah 2, 20. Jadi N-nya adalah 20. Selanjutnya, kalau kita mencari Q1 berarti 1/4 N. 1/4 dari 20 itu berapa? 1/4 dari 20 itu adalah 5. Nah, ini apa fungsinya anak-anak? Fungsinya ini adalah untuk menentukan kelas Q1. Artinya kelas Q1 adalah kelas yang memuat datum kelima. Oke, bagaimana sekarang mencari datum kelima? Kalian lihat ini. Ini 2. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. Berarti 5 itu ada di sini. 2 tambah 3 kan 5 ya. Berarti datum kelima terletak pada kelas yang ini anak-anak. Nah, jadi ini kelas Q1-nya. Ulangi lagi ya. Datum kelima ini 2 tambah 3, 5. Sudah pas berarti 5. Berarti kelas Q2-nya ada di sini. Nah, jadi maaf, kelas Q1. Kelas Q1-nya adalah 50 sampai 54. Ini kelas Q1. Selanjutnya, apa yang harus kita cari? Tepi bawah ya. Tepi bawah kelas Q1 atau L. Ya, L-nya sudah ada. Ulangi dulu ya, tepi bawah. Tepi bawah itu ini kelasnya. Berarti tepi bawah itu 50 dikurang 0,5 berapa? 50 dikurang 0,5. Iya, betul. 49,5. Ya, tadi kan sudah ada ya, sudah nyontek. Nah, sekarang selanjutnya adalah menentukan apa? Frekuensi kumulatif. FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Q1. Kelas Q1-nya kan ini 50 sampai 54. Berarti kelas sebelum Q1-nya yang mana? Ini 45 sampai 49. Berarti frekuensi kelas sebelum yang mana? Yang ini 2. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 2 ini sebelum. Ya. Ini adalah frekuensi kumulatif. Kok Bu cuma 1? Karena memang kelas sebelum Q1-nya hanya ada 1. Jadi 2 frekuensinya. Ini 2 ya. Nah, selanjutnya frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 ini berarti ini kelas Q1-nya. Berarti frekuensinya yang ini yaitu berapa? 3. Jadi frekuensi kelas Q1-nya 3. Ini beda ya. Yang kumulatif pakai F besar. Kelas sebelumnya berarti. Kalau frekuensi kelas Q1-nya yang ini 3. Oke, selanjutnya panjang kelas. Coba kalian hitung panjang kelasnya ada berapa. Dari 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang kelasnya 5. Ya. Nah, ini panjang kelasnya 5. Nah, datanya sekarang sudah lengkap. Tinggal kita substitusi ke dalam rumus. Coba kita sambil mengingat lagi rumus Q1 ya.
Rumus Q1 adalah, nah ini rumusnya. Q1 sama dengan L tambah 1/4 N min FK per F dikali P. Nah, anak-anak, kalian biasakan ketika akan mengerjakan apapun, tulis dulu rumusnya. Jadi, biar kalian sambil menghafal juga rumusnya. Nah, ini semua sudah ada ya. L-nya sudah ada, 49,5. 1/4 N-nya 5. FK-nya 2. F-nya 3. Berarti tinggal, oh ya, P-nya 5. Tinggal substitusi. Nah, jadilah seperti ini. 49,5 tambah 4N-nya 5 ya. 5, FK-nya 2, 5 kurang 2 dibagi 3. Nah, untuk langkah selanjutnya coba kita hitung dulu yang ini. Kita hitung dulu yang ini. 5 dikurang 2. Berapa 5 dikurang 2? 3. 3 dibagi 3 berapa? Ya, 1. Berarti ini 1 ya, yang ini 1 kali 5. Berapa? 5. Jadi nanti Q1-nya itu 49,5 ditambah 5. Ini kan 5 dikurang 2, 3. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 5, 5. Nah, jadinya ini 5. Hasil akhirnya 49,5 tambah 5 berapa? Bukan 49, jangan jadi 50 ya. Ini 49,5 ditambah 5. 49 tambah 5 itu 54,5. Nah, sip. Sudah. Kita sudah mendapatkan nilai Q1 dari data berkelompok ini. Dari data yang disajikan ya. Jadi Q1-nya adalah 54,5. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari Q2? Berarti untuk mencari Q2, nanti di sini yang kalian harus cari adalah setengah N. Setengah N berapa? 10. Kamu cari data ke-10 di mana? 2 tambah 3, 5, 8. Berarti ada di sini nanti. Q2 berarti 3 per 4. Berapa 3 per 4 kali N? 15. Nah, mungkin itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, untuk mencari Q2 dan Q3, silakan kalian lanjutkan sendiri ya. Untuk latihan, kalian mencari Q2 dan Q3-nya. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa menghubungi ibu. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini saja dulu materi untuk pertemuan kali ini, yaitu ukuran letak median, kuartil. Silakan kalian pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.